Kawasan heritage merupakan kawasan yang memiliki nilai-nilai dan tradisi yang dianggap sebagai identitas pada suatu kota. Kawasan heritage dapat juga berupa situs landscape dengan monumen benda bersejarah, tetapi juga dapat berupa sekumpulan bangunan. Seperti yang kita ketahui, kalau kawasan Kota Tua ini merupakan salah satu kawasan heritage atau kawasan budaya yang terdapat di Indonesia. Kawasan Kota Tua sendiri memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, salah satunya yaitu pada sektor pariwisata. Kawasan Kota Tua ini memiliki bangunan-bangunan gedung yang bersejarah dan bisa dibilang vintage yang membuat daya tarik tersendiri untuk masyarakat. Namun selain hanya untuk dijadikan sebagai kawasan berfoto, kawasan Kota Tua sendiri juga dapat dikembangkan sebagai kawasan edukasi, pariwisata edukasi, yaitu pengunjung yang datang tidak hanya dapat berfoto pada bangunan-bangunan gedungnya saja, tetapi juga dapat mempelajari dari sejarah dari Kota Tua itu sendiri. Selain itu, dengan dikembangkannya pariwisata pada kawasan Kota Tua ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya yaitu pada sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan Kota Tua ini. Dengan banyaknya pengunjung yang datang, maka akan meningkatkan bangkitan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan sekitar Kota Tua. Selain itu juga, masyarakat dapat menjual oleh-oleh atau bisa dibilang souvenir khas Kota Tua itu sendiri, misalnya seperti miniatur, ukiran, poster, atau apapun yang terkait dengan sejarah Kota Tua. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran, karena dengan kreativitas dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, maka dia dapat membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Dan dengan perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kawasan Kota Tua ini sendiri. Salah satunya yaitu pembuatan website Kota Tua. Kenapa? Karena pada web tersebut nantinya akan dijelaskan tentang apa sih kawasan Kota Tua, apa sih sejarahnya, dan apa informasi-informasi terkait dengan Kota Tua yang dapat menarik minat pengunjung untuk datang nantinya ke Kota Tua. Selain itu juga mereka dapat membeli oleh-oleh khas Kota Tua melalui online. Demikian saran dan solusi dari saya. Sekian dan terima kasih. Berbicara mengenai cagar budaya yang terletak di Kota Malang, yaitu Kampung Heritage Kayu Tangan. Pada pengembangannya terdapat revitalisasi aspek fisik, di mana dapat meningkatkan kondisi fisik, termasuk juga ruang-ruang publik yang terdapat di Kota Malang, di mana diperlukan perbaikan dan peningkatan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat yang merujuk kepada aspek sosial budaya yang terdapat di Kampung Heritage Kayu Tangan, di mana dalam perbaikan tersebut terdapat pengembangan spasial dan non-spasial, yang menurut saya pengembangan non-spasial itu seperti menghidupkan kembali atraksi budaya khas Kota Malang yang telah punah, serta melakukan program-program pendampingan pelestarian bangunan bersejarah kayu tangan oleh tim pengabdian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang ada di kampung kayu tangan tersebut. Sedangkan dalam pengembangan spasial dapat membangun seperti penginapan kolonial dan konsep tempo dulu, sehingga dapat mengundang para pengunjung, terutama turis, diarahkan untuk menginap di tempat di hotel tersebut sembari menikmati suasana wisata Kota Tua Heritage Malang. Selain itu dapat membangun gedung tua seperti membuat bioskop, namun dengan nuansa zaman dahulu, di mana di dalam tersebut bukan menunjukkan film namun menunjukkan pentas seni dengan konsep yang bertujuan untuk menambah daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan jurnal yang berjudul Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kayu Tangan Kelurahan Kauman Kota Malang,
studi kasus di Kampung Kayu Tangan, Kota Malang, di mana di dalam jurnal tersebut membahas mengenai permasalahan parkir. Dari permasalahan tersebut, urgensi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki tempat parkir yang ada di kawasan cagar budaya tersebut dengan tujuan memberikan kenyamanan pada pengunjung. Mungkin menurut saya seperti itu solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada di Kampung Heritage Kayu Tangan. Kota tua sebagai cagar budaya seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai tempat foto anak muda saja, yang tidak memperhatikan nilai filosofi dari terbentuknya kota tua tersebut. Untuk memperkenalkan filosofi terbentuknya kota tua, pemerintah ataupun pihak yang berwenang diharapkan untuk memperkenalkan kota tua dengan cara melakukan sosialisasi dari terbentuknya kota tua, seperti dengan membuat pameran tetap yang sederhana tetapi menarik minat masyarakat ataupun minat wisatawan untuk berkunjung untuk mempelajari filosofi terbentuknya kota tua. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke kota tua tidak hanya sekedar mengenal kota tua dalam bentuk fisiknya saja, tapi wisatawan mengetahui juga wawasan tentang bagaimana sejarah terbentuknya kota tua. Strategi pelestarian cagar budaya harus bersifat integratif dan partisipatif. Integratif di sini berarti melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu lingkungan, arkeolog, sosial, arsitektur, kebijakan publik, dan ekonomi. Sedangkan partisipatif merupakan mengajak semua pihak, baik dari pihak stakeholder maupun dari pihak masyarakat. Sebagai pengembangan model kawasan tua, yaitu dapat dilakukan dengan revitalisasi kawasan tua yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Model revitalisasi ini dapat dikembangkan dengan memfokuskan pada revitalisasi kawasan perbaikan fisik dan non-fisik. Revitalisasi fisik difokuskan pada konservasi kawasan seperti gedung maupun pedestrian ataupun taman yang menunjang keberlanjutan baik ekologi dan ekonomi. Ataupun revitalisasi non-fisik, hal ini difokuskan dalam aspek keberlanjutan sosial seperti kebijakan, kelembagaan, dan pemberdayaan komunitas. Dalam mendukung upaya revitalisasi dapat dilakukan dengan cara menciptakan keramaian publik atau public crowd. Di tahun 2021 sekarang ini, masyarakat Indonesia sangat marak dengan keestetikaan suatu tempat. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan menciptakan keramaian publik di kawasan heritage Kayu Tangan, yaitu dengan memanfaatkan rumah-rumah tua yang ada dengan digunakan sebagai objek wisata yang menarik. Lalu, bagaimana cara untuk menciptakan rumah-rumah tersebut agar menjadi menarik, agar masyarakat tertarik untuk berkunjung, yaitu dengan cara memanfaatkan keestetikaan dari rumah tua tersebut. Objek wisata yang digunakan pada kali ini yaitu rumah-rumah tua, di mana rumah tua ini pasti memiliki suatu ciri khas bangunan atau ruang yang berbeda dari rumah-rumah sekarang ini. Untuk itu, untuk menarik perhatian masyarakat dan menjawab kerasa ingin tahuan masyarakat ini, maka pada tiap-tiap bangunan atau ruang pada bagian rumah tersebut akan diberi penjelasan tentang segi arsitekturnya, dan tak lupa pula diberi penjelasan tentang segi sejarah terbentuknya ruang tersebut atau bangunan tersebut, di mana hal ini tentunya menjadi wawasan baru bagi para pengunjung terhadap kawasan heritage Kayu Tangan. Pengembangan rumah-rumah tua dengan melibatkan ilmu arsitektur dan ilmu sejarah ini menjadi salah satu upaya pelestarian cagar budaya yang bersifat integratif. Lalu bagaimana cara pelestarian cagar budaya dengan sifat yang partisipatif? Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara para stakeholder atau pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan rumah-rumah tua tersebut. Sebagai contoh yaitu masyarakat yang memiliki rumah tua di Kampung Heritage Kayu Tangan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk dilakukan pengembangan rumah tua tersebut yang dimilikinya menjadi objek wisata. Selain itu, para masyarakat sekitar juga bisa membantu dengan cara memasarkan objek wisata tersebut melalui sosial media. Ini saya memberikan saran bagaimana upaya pelestarian pada peninggalan sejarah dan cagar budaya.
Pemerintah Indonesia melakukan salah satu upaya perlindungan terhadap peninggalan bersejarah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan itu dilakukan karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Pelestarian dilakukan karena keberadaannya penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Peninggalan sejarah dan benda cagar budaya sebagai warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia pastinya mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi, baik ditinjau dari latar belakang maupun dari sudut arsitektur dan ragam seninya. Oleh karena itu, benda cagar budaya dan peninggalan sejarah tersebut perlu dilestarikan, dirawat, dan dikembangkan lebih lanjut agar tetap lestari sehingga masih dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Upaya pelestarian peninggalan bersejarah dapat dilakukan sesuai dengan bentuk dan jenis peninggalan bersejarah, yaitu memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya, melestarikan benda bersejarah agar tidak rusak oleh faktor alam atau buatan, tidak mencoret-coret benda peninggalan bersejarah, turut menjaga kebersihan dan keutuhan, wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat peninggalan bersejarah, wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku, dan menjaga kebersihan dan keindahan. Sedangkan untuk pelestarian peninggalan bersejarah dalam bentuk peninggalan bangunan, upaya yang dapat dilakukan yaitu menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan, menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan dan perlengkapan, dan mencegah kerusakan-kerusakan karena alam maupun tangan manusia. Serta upaya melestarikan bentuk peninggalan kesenian, yaitu dapat berupa mengadakan acara secara rutin oleh pemerintah setempat untuk menjadikan acara kebanggaan masyarakat maupun pemerintah setempat. Atau dapat juga menjadikan ikon wisata untuk menarik wisatawan, serta mempromosikan memasukkan ke dalam mata pelajaran kesenian di sekolah atau masyarakat setempat, dapat mengadakan festival atau lomba, membina kelompok kesenian, dan mengabadikan kesenian dalam bentuk buku atau rekaman. Sekian dari saya. Terima kasih.